coba kita renungkan, misal pola dari orang tua ngajarin kita bukan tentang apa yang kita sukai, tapi di situ ada uangnya atau enggak gitu. Kamu bahagia enggak dengan apa yang kamu lakukan? Hai geng kreatif, kita ketemu lagi ya di sesi kreatif di rumah. Stay safe, stay produktif. Kita malam ini bakalan ngobrol sama seseorang yang kalem gitu ya, Mas Aji Santoso Putro. Jadi aku mau bacain sedikit ya quote-nya kita sebelum mulai sesi malam ini. Jadi Mas Aji ini adalah praktisi mindfulness. Sederhananya, mindfulness ini adalah melatih pikiran agar kita itu sadar penuh, hadir utuh di saat sekarang ini, gitu ya. Jadi buat teman-teman, biar tahu topik kita malam hari ini, kita hari ini bakal ngobrol sama Mas Aji Santoso Putro dengan topik ketenangan dalam ketidakpastian. Oke. Jadi, ini ada yang menarik. Jadi sebelum acara ini kan Creative ID sudah ngepost ya mengenai Mas Aji, dan begitu banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana supaya kita bisa coping dengan situasi sekarang ini gitu. Jadi buat teman-teman geng kreatif yang saat ini mungkin juga lagi di rumah aja kan semuanya, bisa kasih tahu teman-temannya info bahwa sesi Creative IDs lagi IG live sama Mas Aji, jadi bisa di-share dulu. Oke, nggak pakai lama ya, aku undang Mas Ajinya langsung. Halo. Halo. Selamat malam Mas Aji. Mbak Lala. Ya. Apa kabar? Baik ya? Baik. Mbak Lala apa kabar? Oh, luar biasa. Tetap bersemangat. Iya. Mas Aji di mana kah? Ya. Di rumah aja. Di Jakarta ya, di rumah aja. Oke. Ini teman-teman kita sapa dulu ya Mas Aji. Oh ya, teman-teman, terima kasih udah join ya di IG Live malam ini bareng kreatif. Ya, ada. Ini banyak yang bilang wah ini cocok nih gitu. Ini bahasan ini memang lagi kita mau bahas karena memang banyak teman-teman geng kreatif yang memerlukan ini ya, ketenangan dalam ketidakpastian ini, Mas Aji. Oh gitu, iya. Kalau Mbak Lala di mana tahu ini? Di Jakarta saya juga? Saya di Jakarta posisinya. Tapi asli mana Mbak? Oh, saya aslinya ini Medok ya? Sama soalnya, saya juga Medok loh. Ya wes, kita Medok bareng Mas Aji. Iya. Nggak, kalau saya orang Jawa Timur, tapi keluarga saya keluarga Jawa Tengah. Jadi saya kebawa logat Medoknya itu loh, Mas. Oh gitu, saya Jawa Tengah. Saya lahir di Solo. Oh, mama saya orang Solo. Oh iya, terus saya kuliah di Jogja. Solonya mana? Di Pringgading, Mas. Loh, ya deket sama rumahku. Ini malah ngomongin Solo. Ya wes. Ini kita mulai ya. Jadi teman-teman geng kreatif ini kan pada sebenarnya udah tahu nih Mas Aji itu adalah praktisi di bidang mindfulness dan emotional healing. Nah, cuman kita mau tahu lebih dalam nih perkenalan dari Mas Aji lagi dong gitu. Jadi tadi udah tahu nih satu hal tadi Mas Aji adalah Mas Aji orang Jogja gitu ya. Solo aku, Mbak. Jadi, orang Solo. Ya. Saya lahir di Solo. Terus lulus SMA. Saya merantau ke Jogja karena saya kuliah di UGM, mengambil psikologi. Ya, kepinginnya sih pas lulus SMA itu kepingin masuk teknik komputer, kalau enggak elektronika instrumentasi, ya, ELINS. Tapi dua jurusan itu enggak diterima, enggak nyanda, kepinterannya enggak nyanda, enggak ini. Nggak mampu masuk situ, gitu ya? Terus ya nggak nyampe. Nggak nyanda itu bahasa ini ya, Jawa ya, nggak nyampe ya, benar-benar. Ya. Terus saya masuk ke psikologi UGM dan ternyata saya diberi berkah gitu ya, saya lulus cum laude di
psikologi UGM. Ya, terus setelah saya lulus, saya menekuni satu bidang yang namanya mindfulness atau bagaimana memulihkan batin, menenangkan batin. Ya, kenapa saya lulus kuliah S1? Jadi saya nggak lanjutin S2. Padahal kalau untuk jadi psikolog itu harus S2 profesi. Saya nggak ngelanjutin ke situ karena saya dulu pernah jatuh sakit, ya, dan memerlukan pemulihan batin gitu. Dan di situ saya menjadi bukti nyata gitu. Saya sendiri ngalamin bahwa kesehatan mental itu ngaruh banget terhadap kesehatan fisik. Maka saya terus menekuni mindfulness, menekuni meditasi, menekuni pemulihan batin untuk di awal sih sebenarnya untuk memulihkan batin saya sendiri gitu. Tapi ya lama-kelamaan ternyata juga bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Gitu sih sekilas perkenalan dari saya. Oke. Nah, Mas Aji banyak juga yang penasaran. Tadi kan Mas Aji setelah tadi lulus kuliah di psikologi, kemudian kan menekuni bidang ini, itu pun sebenarnya bukan karena ini ya, bukan goalnya sebenarnya. Ini adalah karena kejadian tersebut gitu. Nah, boleh ceritain nggak Mas awalnya itu seperti apa sih kok bisa sekarang menekuni bidang ini? Jadi saya lulus psikologi UGM, lalu long story short saya sakit itu kepala kiri saya kesemutan, hidung kiri saya sampai mimisan di suatu pagi. Ya, saya periksa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jogja. Lalu dokter tersebut mengatakan bahwa saya ini harus dioperasi segera tulang belakangnya. Jadi tulang belakang saya itu tidak berada di kondisi semestinya gitu. Kalau istilah kedokterannya adalah HNP, hernia nucleus pulposus, meleset gitu. Padahal saya tidak jatuh, saya tidak kecelakaan, puji Tuhan. Tetapi pada waktu itu dokternya sempat bilang sering duduk ya gitu. Lalu saya malah penasaran, masa hanya karena sering duduk terus sampai separah itu. Setelah saya cari tahu sendiri, ternyata salah satu penyebabnya adalah stres, cemas, ketakutan, kemarahan di masa lalu, trauma di masa lalu. Kalau istilah psikologinya primal wound ya. Jadi ada kejadian di masa lalu yang saya menyangkalnya gitu. Lalu saya belajar banyak pendekatan psikologi, tapi sampai di saat itu saya tidak pernah menerapkan secara praktek gitu. Maksudnya saya tidak pernah menerapkan untuk diri saya sendiri. Saya hanya ahli dalam teori gitu. Maka di saat itulah saya mulai menerapkan untuk diri saya sendiri, dan saya kok merasa klik, merasa cocok dengan pendekatan mindfulness. Itulah awal mula saya dan sampai sekarang menekuni mindfulness. Wow. Ini teman-teman pasti juga menginspirasi yang teman-teman yang lain ya. Jadi tadi saya juga kaget nih, kan tadi Mas Aji bilang katanya banyak duduk dan stres gitu ya. Saya jadi kepikiran nanti kayak, waduh, berarti saya nggak boleh banyak duduk nih. Oke. Berarti tadi itu, nah berarti mulai tahun berapa nih Kak Aji mulai aktif di bidang ini, di praktisi mindfulness? Kurang lebih tahun 2008 ya. 2008 ya. 2008-2009 lah ya. Oh, sudah 12 tahun. Wow. Ya, 12-11 tahun lah. Oke. Mas Aji, ini ada pertanyaan nih dari komen. Ada yang nanya, ini mindfulness itu sebenarnya apa sih, Mas? Simpelnya sebenarnya mindfulness itu adalah satu ilmu, atau sebenarnya kalau dari sudut pandang ilmu, ya ilmu mindfulness itu adalah ilmu yang melatih pikiran untuk sadar penuh, hadir utuh di saat ini gitu, di present moment gitu. Tapi kalau mindfulness dilihat dari satu kondisi ya, satu keadaan atau satu momen ya, mindful itu adalah satu kondisi di mana kita ya sepenuhnya berada di saat ini gitu. Betapa sering kan tubuh kita di sini tapi pikiran kita ngelayap ke masa lalu, ngelayap ke masa depan. Ya. Belum bisa move on ya Mas Aji ya? Ya. Atau sebaliknya kita terlalu mengkhawatirkan masa depan sehingga muncul kecemasan.
Ya. Oke, jadi worry too much tentang kalau besok gimana ya? Kalau besok gimana ya gitu ya? Wah, Jadi ini tepat banget uh, sama topik kita hari ini, Mas. iya iya. Jadi memang mindfulness ini kalau disederhanakan kita melatih diri kita untuk yang udah, yang belum ya belum. Ah, oke. Pokoknya present ya, in the moment. Iya iya iya. Oke, wow. Itu ya teman-teman tadi udah kejawab ya berarti pertanyaannya. Nah, Iya. Mas Aji pengen nanya dong, Hmm. berarti kan tadi sudah 12 tahun ya, dari tahun 2008, kemudian sekarang Ya. tahun 2020, Mas Aji kan Hmm. sudah juga menerbitkan beberapa buku ya, ada Iya yang iya. terbaru Mengheningkan Cinta, Ya kemudian ada yang Sejenak Hening, kemudian ada ya. Sadar Sadar Penuh, Hadir Utuh gitu. Hmm. Nah, mau tanya dong Mas Aji, Hmm. Hmm. itu kan termasuk pencapaian ya, pencapaian dalam, wah ini Hmm. aku lagi berprofesi sebagai ini, dan kemarin juga sempat diundang Pak Jokowi ke istana ya. Hmm. Iya iya. Nah, mau tanya dong Mas, Hmm. kalau kita berkecimpung di bidang ini, bagaimana kita bisa, ini seputar prestasi ya, bagaimana Hmm. kita tuh bisa memaksimalkan, potensi diri aku tuh di sini apa gitu kan. Mas Aji sudah Hmm. membuktikan, oh aku bisa ini loh, aku sekarang punya kelas-kelas yang bisa mengajarkan ini kebaikan untuk orang-orang, menjadi Hmm. praktisi. Nah, ada input nggak Mas buat teman-teman nih? Kemarin banyak yang nanya, kalau aku mau nyemplung di bidang ini, apa yang aku bisa lakukan? Ya, ya. Sebelum saya menjawab itu, saya kepingin ngasih tahu dulu bahwa setiap orang itu punya tracknya masing-masing gitu. Ya, Jadi mungkin yang jadi resep buat saya sampai di titik sekarang belum tentu cocok buat teman-teman gitu. Jadi mungkin saya lebih sharing pengalaman saya ya, sharing pengalaman ya, saya. Uh, saya bisa berada di titik sekarang itu karena saya menemukan atau sadar bahwa tantangan terbesarnya adalah ya diri saya sendiri gitu. mm, Ya, ya. Jadi ya, jadi kayak apa ya, musuh terbesar tapi juga juga teman terbaik adalah diri saya sendiri. Dan yang sering kali menjegal saya untuk tidak semangat ya, yang lebih lebih sering rebahannya ya, atau saya nggak bisa menggunakan potensi sebaik mungkin ya karena di dalam diri saya sendiri ada kayak rem gitu, ada kayak tembok gitu. ya, Salah satunya itu ini mungkin menarik ya karena saya diajak ngobrol oleh kreatif. Uh, saya dulu itu sempat berpikir bahwa ya apa yang saya lakukan itu melulu tentang uang gitu. oh, oke, Ya, jadi saya menakar, misal saya ngelakuin ini, apakah saya dapat cuan gitu, apakah ada uangnya, apakah untung saya gimana gitu, apakah ya, profitnya seperti apa gitu. Tapi ternyata itu yang membuat saya tidak bisa menggunakan potensi diri saya sebaik mungkin gitu. ya, Maka dulu saya ada satu momen yang bertanya ke diri saya sendiri. Saya tanya ke diri saya sendiri, Ji, kalau seandainya di hidup ini nggak ada uang, apa yang ingin kamu lakukan gitu. Dan ya, ternyata jawaban saya adalah ya yang saya tekuni sekarang ini gitu. mm-mm, Karena kalau kita renungkan ya, mungkin dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, bahkan dari generasi sebelum kita itu kan terjebak dalam pola pikir bahwa ya yang harus saya lakukan adalah yang menghasilkan uang, meskipun itu tidak saya sukain gitu, meskipun ya, itu sebenarnya sebel lah gitu. Nah kita terkurung dalam pola itu sehingga kita tidak kreatif gitu, kita kayak ya hanya terpaksa aja ngelakuin ini, padahal sebenarnya ya sebel sih, tapi kan ada ya, uangnya gitu. Nah itu yang di awal kepingin saya bongkar di dalam diri saya bahwa ya paling tidak saya melakukan apa yang saya lakukan gitu. ya, Hanya dengan seperti itulah saya bisa entah kapan berada di kondisi bahwa saya benar-benar menguasai apa yang saya lakukan. Selama seseorang tidak benar-benar menyukai apa yang dia lakukan, maka dia tidak akan bisa berada di titik pakar gitu. hmm. Wow, wow, dalam, Ya, dalam ya, Mas ya, Aji. ya, itu juga yang jadi kendala sampai sekarang sih. Saya masih masih terlalu berpikir tentang
tentang profit, tentang uang, tentang pujian, atau mungkin tentang jumlah likes gitu, atau jumlah orang yang mengapresiasi diri saya gitu. Padahal sebenarnya poin pertama adalah apakah kita menyukai apa yang kita lakukan. Wow, oke. Berarti kita fokusnya kita twist ya, bukan ngomongin materi-materi terus nih, tapi apakah kebahagiaan mental kita ini yang utama itu sudah apakah kita bahagia gitu ya Mas Adi ya? Iya, karena kalau enggak Mbak Lala, coba kita renungkan, misal pola dari orang tua ngajarin kita bukan tentang apa yang kita sukai, tapi di situ ada uangnya atau enggak gitu. Dan itu yang terus turun temurun gitu. Ya, kalau saya pribadi sih, saya nggak kepingin menularkan itu ke teman-teman saya tidak ingin menularkan pola pikir itu terutama ke anak saya gitu. Saya kepingin menekankan bahwa ya kamu bahagia nggak dengan apa yang kamu lakukan gitu. Iya. Ini saya juga membaca dari websitenya Mas Aji ya. Jadi bahwa rutinitas setiap hari sering membuat kita terlalu khawatir akan segala sesuatu sampai kita itu kurang istirahat, bekerja terlalu keras, serakah, dan boros. Sehingga banyak waktu yang percuma, sia-sia, hanya untuk menjadi lelah, stres, menderita, dan sakit. Gitu ya. Jadi Mas Aji merasa harus punya memilih perjalanan hidup yang mengubah arah hidupnya Mas Aji. Iya. Wow. Salah satunya adalah saya nggak kepingin kecanduan sibuk gitu Mbak Lala, karena dulunya itu saya sangat suka dengan bekerja hingga saya kecanduan sibuk. Bahkan tidak ada pekerjaan pun saya selalu menyibukkan diri gitu. Nah itu yang malah membuat saya tidak benar-benar hidup gitu. Iya. Jadi rutinitasnya Mas Aji di dalam kesibukan tersebut jadi nggak bisa menikmati hidup. Ya. Wow, oke. Wow, ini semakin mendalam kita pembahasannya. Oke. Banyak teman-teman juga nih yang nanti komen, nanti aku jawabin ya. Tapi ada pertanyaan Mas berhubungan dengan topik ini. Kita kan malam ini berhubungan dengan ketenangan dalam ketidakpastian. Jadi kemarin waktu kita post juga di sosial medianya Creative ID bahwa Mas Aji mau bergabung dengan kita di Creative ID, banyak yang bertanya bagaimana dengan situasi sekarang. Jadi kan teman-teman ini mungkin banyak yang dirumahkan. Jadi setelah punya pekerjaan, kemudian banyak yang dirumahkan, kemudian ya sekarang berarti kan hidupnya agak nggak jelas ya. Waduh, aku nggak ada pekerjaan, tapi aku punya beban hidup biaya seperti ini gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan, Mas? Secara emosional ya, gitu. Oke, boleh saya minum dulu, Mbak? Boleh, silahkan. Boleh. Monggo. Monggo, Mas Aji. Di kondisi sekarang, di kondisi pandemi ini PR buat kita semua sih. Nggak mudah. Kenapa? Karena kita berada di kondisi yang baru. Ya. Maka ada sebuah fenomena yang bernama new normal. Ya. Ini sebuah kenormalan yang sesuatu yang baru yang akan terus kita lakukan secara rutin sehingga menjadi normal yang baru gitu. Iya, the new normal, Mas. Ya. Manusia itu selalu cemas ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru. Ini kita berbicara soal insight-nya dulu ya, soal mindset-nya dulu, sebelum nanti masuk ke praktisnya. Karena dengan memahami keadaan kita, maka kita akan lebih bisa tenang. Balik ke tadi, bahwa kita ini manusia, ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru, ketika berhadapan dengan ketidakpastian, akan muncul kecemasan. Kenapa? Karena poin kedua, ketika kita bertemu dengan ketidakpastian, kita ini ingin sekali memastikan. Benar ya, Mbak Lala ya? Betul. Ya kan? Betul ya. Jadi ada dua poin utama itu, bahwa ketika bertemu dengan ketidakpastian kita cemas. Ketika itu terjadi, kita ingin memastikan ketidakpastian itu. Muncullah kecemasan kedua. Dan kecemasan ketiga adalah yang membuat kita begitu cemas, kita ini
sangat menyangkal, denial, bahwa kenyataan hidup ini, ya kan selalu tidak pasti. Sebenarnya kenyataan hidup ini selalu constant flux, selalu dinamis, selalu tidak bisa kita pastikan. Nah, 3 hal itulah yang menjadi sumber kecemasan kita. Oleh karena itu, untuk berdamai dengan anxiety, di kondisi sekarang ini untuk menyehatkan mental kita, kita perlu sedikit demi sedikit pelan-pelan menerima ketidakpastian. Sayangnya, selama ini, selama kita hidup mungkin ya, kita cukup akrab melatih diri kita untuk memastikan. Maka di kondisi sekarang ini, saya kepingin mengajak teman-teman, termasuk saya, bahwa kita perlu melihat keindahan di sisi yang sebaliknya gitu. The beauty of the other side. Kepastian itu begitu indah selama ini. Tapi sekarang ini kita sama-sama belajar untuk melihat keindahan dalam ketidakpastian. Wow. Oke. Ya. Oke. Ini menarik, Mas. Karena tadi kan Mas Aji bilang bahwa kita harus melihat bagaimana indahnya dalam ketidakpastian. Ya. Nah, bagaimana tuh Mas secara praktikalnya? Karena kan kita sering lah ya, kita susah baca dibayangkan ya, susah dibayangkan. Iya, betul. Susah dibayangkan. Karena jujur ya, ini misalnya pengalaman aku sendiri nih. Maksudnya selama masa pandemi ini kan saya juga maksudnya mengalami ketidakpastian gitu ya. Jadi tidak tenang gitu, cemas. Bahkan waktu itu saya juga pernah sampaikan bahwa saya tuh ada psikosomatis ya, gatel atau apa gitu. Nah, tapi tadi maksudnya dibilang bagaimana kita mencari kebahagiaan Mas dalam ketidakpastian ini gitu. Itu kan sesuatu hal yang gimana, itu ada kayak piye kui gitu di komen. Ada Sulis dan Putra. Gimana caranya Mas? Gimana itu ya? Mindfulness ini tuh seberapa penting sih dalam hidup kita, dalam keseharian kita? Kenapa dia bisa melahirkan ide-ide kreatif seperti itu? Karena dia tekun mengistirahatkan pikirannya.